Selamat datang pada pembahasan instrumen penelitian kualitatif. Pada bagian ini, kita akan membahas secara mendalam alat-alat utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif, khususnya dalam konteks pendidikan kimia. Ketika kita berbicara tentang instrumen penelitian, seringkali kita langsung membayangkan angket atau tes tertulis. Namun, dalam penelitian kualitatif, instrumen bukan sekadar alat ukur, melainkan cara kita membuka ruang cerita, makna, dan pengalaman peserta penelitian. Dalam bab ini, kita akan mempelajari beberapa instrumen kunci. Pertama, desain wawancara, termasuk wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Kita akan belajar bagaimana menyusun pertanyaan yang tidak mengarahkan, tetapi mendorong respons yang kaya dan reflektif. Kedua, kita akan membahas teknik khusus seperti tingkah load dan stimulated recall, yang memungkinkan peneliti mengakses proses berpikir peserta, proses yang seringkali tidak bisa diungkap lewat wawancara biasa. Selain itu, kita juga akan membahas panduan observasi, catatan lapangan, dan analisis dokumen, serta bagaimana semua instrumen ini saling melengkapi melalui triangulasi data. Bab ini juga menekankan pentingnya keterpercayaan atau trustworthiness dalam penelitian kualitatif. Bagaimana kita memastikan bahwa temuan kita dapat dipercaya, transparan, dan bertanggung jawab secara ilmiah. Dan terakhir, kita tidak boleh melupakan dimensi etika, karena penelitian kualitatif memberi kita akses yang sangat dekat dan personal terhadap pengalaman peserta. Dengan memahami bab ini, Anda diharapkan tidak hanya mampu menggunakan instrumen kualitatif, tetapi juga merancangnya dengan kesadaran metodologis dan etis. Ada 6 tujuan pembelajaran utama yang diharapkan dapat Anda capai melalui video ini. Pertama, Anda akan mampu merancang protokol wawancara, baik yang terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur, yang sesuai dengan tujuan penelitian pendidikan kimia. Ini penting karena jenis wawancara menentukan kedalaman dan arah data yang dihasilkan. Kedua, Anda akan belajar merumuskan pertanyaan utama dan pertanyaan pendalaman, atau probing questions, yang mampu mendorong jawaban kaya dan reflektif. Di sini kita akan berlatih menghindari pertanyaan yang terlalu mengarahkan, tertutup, atau sekadar meminta konfirmasi. Tujuan ketiga adalah mengembangkan panduan observasi dan protokol catatan lapangan untuk setting kelas maupun laboratorium kimia. Anda akan belajar membedakan antara apa yang diamati dan bagaimana makna itu diinterpretasikan. Keempat, Anda akan mampu menyusun kerangka analisis dokumen dan artefak, seperti buku catatan mahasiswa, lembar kerja, atau produk visual pembelajaran kimia, sebagai sumber data yang seringkali kaya tetapi kurang dimanfaatkan. Tujuan kelima berkaitan dengan kualitas penelitian, yaitu menerapkan 4 kriteria keterpercayaan menurut Lincoln dan Guba. Kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Ini adalah fondasi rigor dalam penelitian kualitatif. Dan terakhir, Anda akan belajar merencanakan strategi keterpercayaan sejak awal, seperti prolong engagement, triangulasi, member checking, peer debriefing, dan tick description. Dengan kata lain, kualitas penelitian bukan ditambahkan di akhir, tetapi dirancang sejak awal penelitian. Mari kita mulai bab ini dengan sebuah skenario. Bayangkan seorang peneliti pendidikan kimia yang ingin memahami mengapa sebagian mahasiswa merasa sangat terhubung dengan kimia, sementara mahasiswa lain, dengan kemampuan akademik yang relatif sama, justru merasa jauh dan akhirnya tidak tertarik lagi. Pertanyaan seperti ini tidak cukup dijawab dengan angka atau skor. Peneliti tidak bisa hanya bertanya, "Seberapa suka Anda terhadap kimia?" lalu meminta mahasiswa memberi nilai 1-5. Pendekatan seperti itu justru membatasi makna pengalaman mahasiswa sejak awal. Disinilah tantangan desain kualitatif muncul. Sebelum satu data pun dikumpulkan, peneliti harus bertanya pada dirinya sendiri. Bagaimana saya merancang instrumen yang membuka ruang bagi cerita autentik, bukan sekadar mengonfirmasi asumsi saya sendiri? Tantangan pertama adalah membuka ruang bagi data yang autentik. Instrumen kualitatif harus memberi kesempatan kepada peserta untuk berbicara dengan bahasa, penekanan,
dan kerangka makna mereka sendiri. Tantangan kedua adalah menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan struktur. Instrumen harus cukup fleksibel untuk merespons hal-hal tak terduga, tetapi tetap cukup terstruktur agar data yang dihasilkan dapat dianalisis secara sistematis. Dan yang ketiga, kita perlu memahami bahwa alat kualitatif bukan versi kurang ketat dari alat kuantitatif. Sebaliknya, ia menuntut keterampilan desain yang berbeda, lebih berfokus pada kepekaan, refleksi, dan pengelolaan pengaruh peneliti. Skenario ini menjadi benang merah bab ini. Bagaimana merancang instrumen yang tidak mengurung pengalaman peserta, tetapi justru memungkinkan makna muncul secara alami dan mendalam. Mari, kita mulai dengan membahas hakikat alat pengumpulan data kualitatif. Artinya, kita tidak langsung masuk ke jenis-jenis alat, tetapi terlebih dahulu memahami cara berpikir yang mendasari desainnya. Dalam penelitian kualitatif, instrumen tidak dipahami sebagai alat ukur yang netral dan kaku. Sebaliknya, instrumen kualitatif adalah sarana interaksi antara peneliti dan realitas sosial, alat untuk memahami makna, pengalaman, dan perspektif peserta penelitian. Perbedaan ini menjadi sangat jelas ketika kita membandingkannya dengan instrumen kuantitatif. Jika instrumen kuantitatif bertujuan mengontrol variasi, maka instrumen kualitatif justru mengakomodasi kompleksitas dan keberagaman pengalaman manusia. Karena itu, kita tidak bisa memperlakukan wawancara, observasi, atau analisis dokumen kualitatif sebagai angket versi lunak. Ia menuntut kepekaan konseptual, refleksi terus-menerus, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan konteks lapangan. Bagian ini menjadi fondasi penting. Sebelum belajar bagaimana menggunakan alat kualitatif, kita harus memahami apa sebenarnya fungsi dan logikanya dalam penelitian. Perbedaan mendasar antara instrumen kuantitatif dan kualitatif pada beberapa dimensi penting. Mari kita mulai dari tujuan. Instrumen kuantitatif dirancang untuk standarisasi dan pengukuran. Artinya, semua peserta harus menerima stimulus yang sama agar hasilnya bisa dibandingkan secara statistik. Instrumen kualitatif, sebaliknya, bertujuan untuk keterbukaan dan pemahaman yang mendalam, bukan untuk menyamakan respons, tetapi untuk memahami perbedaan makna. Dari sisi desain, instrumen kuantitatif biasanya difinalisasi sebelum data dikumpulkan. Setelah disebarkan, instrumen tidak boleh diubah. Dalam penelitian kualitatif, alat justru berkembang selama proses penelitian. Wawancara atau panduan observasi dapat disesuaikan ketika peneliti menemukan hal-hal baru di lapangan. Perbedaan yang sangat penting adalah peran peneliti. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti diidealkan sebagai pihak yang netral dan terpisah dari data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama itu sendiri. Pengamatan, pertanyaan, dan interpretasi selalu dipengaruhi oleh posisi peneliti. Dan pengaruh ini harus dikelola secara sadar, bukan diingkari. Dari sisi fleksibilitas, instrumen kuantitatif cenderung kaku, sedangkan instrumen kualitatif responsif terhadap konteks, kelas, laboratorium, budaya institusi, bahkan dinamika emosi peserta. Jadi, alat kualitatif yang baik bukan lebih mudah, tetapi berbeda secara mendasar. Ia dirancang dengan kehati-hatian untuk menyeimbangkan keterbukaan dengan ketajaman analisis. Kita sekarang memasuki bagian 8.2, yaitu desain wawancara. Wawancara merupakan instrumen yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif pendidikan kimia, karena kemampuannya menggali pengalaman, makna, dan cara berpikir peserta secara langsung. Namun, wawancara kualitatif bukan sekadar bertanya dan mencatat jawaban. Ia adalah praktik metodologis yang dirancang dengan cermat, mulai dari pemilihan jenis wawancara, penyusunan pertanyaan, hingga penggunaan teknik pendalaman atau probing. Pada bagian ini, kita akan mempelajari 3 jenis utama wawancara kualitatif. Wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Masing-masing memiliki tingkat fleksibilitas dan fungsi analitis yang berbeda.
Kita juga akan membahas cara merumuskan pertanyaan utama yang benar-benar terbuka, serta pertanyaan pendalaman yang mendorong peserta untuk menjelaskan, memberi contoh, dan merefleksikan pengalamannya. Selain itu, kita akan berlatih memahami teknik pendalaman, termasuk penggunaan klarifikasi, elaborasi, bahkan keheningan sebagai teknik wawancara yang sah dan kuat. Bagian ini sangat praktis, tetapi juga sangat konseptual. Kualitas wawancara yang Anda lakukan akan sangat menentukan kualitas data dan kedalaman analisis penelitian Anda. Kita akan mendiskusikan 3 jenis utama wawancara kualitatif, yang dibedakan terutama dari tingkat struktur dan fleksibilitasnya. Urutannya bukan dari buruk ke baik, tetapi dari paling terkontrol hingga paling terbuka. Intan biru kecil wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan pertanyaan yang sudah ditentukan sepenuhnya, disusun dalam urutan yang sama, dan ditanyakan dengan cara yang sama kepada semua peserta. Dalam praktiknya, wawancara ini mirip kuesioner lisan. Contoh konteks Indonesia. Misalnya Anda ingin membandingkan pengalaman praktikum kimia di 3 SMA berbeda dengan kondisi fasilitas yang tidak sama. Anda ingin memastikan semua siswa menjawab pertanyaan yang identik, sehingga perbedaan jawaban bisa dibandingkan secara sistematis. Contoh pertanyaan terstruktur. Berapa kali dalam satu semester Anda melakukan praktikum kimia? Apakah guru memberikan penjelasan sebelum praktikum dimulai? Apakah Anda bekerja dalam kelompok? Pada wawancara ini, tidak ada pertanyaan lanjutan spontan. Jika peserta menjawab singkat, peneliti tetap lanjut ke pertanyaan berikutnya. Intan biru kecil wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah format yang paling sering digunakan dalam penelitian pendidikan. Peneliti menyiapkan daftar pertanyaan utama, tetapi cara bertanya, urutan, dan pertanyaan tindak lanjutnya bersifat fleksibel. Contoh konteks Indonesia. Anda meneliti pengalaman mahasiswa pendidikan kimia saat pertama kali mengajar di sekolah. Anda ingin semua mahasiswa membicarakan pengalaman mengajar, tetapi juga ingin menggali hal-hal unik dari tiap individu. Contoh pertanyaan utama semi terstruktur. Bisakah Anda menceritakan pengalaman pertama Anda mengajar kimia di kelas? Lalu, peneliti menyesuaikan pertanyaan lanjutan berdasarkan jawaban peserta. Model ini menjaga fokus analisis, tetapi tetap membuka ruang bagi cerita personal. Intan biru kecil wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur sangat mirip percakapan terbuka. Biasanya hanya dimulai dengan satu pertanyaan pemantik yang luas. Contoh konteks Indonesia. Anda sedang berada pada tahap awal penelitian dan ingin memahami makna belajar kimia bagi siswa di daerah 3T. Anda belum tahu aspek apa yang paling penting bagi mereka. Contoh pertanyaan pembuka. Ceritakan pengalaman Anda belajar kimia selama ini. Dari sini, arah wawancara sangat ditentukan oleh peserta. Metode ini paling eksploratif, tetapi juga paling menantang secara analisis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa wawancara terstruktur memiliki konsistensi tinggi. Wawancara semi terstruktur lebih seimbang. Sementara wawancara tidak terstruktur perlu eksplorasi mendalam. Sekarang kita fokus pada wawancara semi terstruktur, karena inilah format yang paling realistis dan paling direkomendasikan untuk mahasiswa. Protokol wawancara semi terstruktur bukan sekadar daftar pertanyaan, tetapi alur percakapan yang dirancang secara sadar. Intan biru kecil 1. Pembukaan. Pembukaan berfungsi untuk membangun rasa aman dan kepercayaan. Contoh kalimat pembukaan, terima kasih sudah bersedia ikut wawancara ini. Tujuan wawancara ini adalah untuk memahami pengalaman Anda belajar kimia. Tidak ada jawaban benar atau salah, dan Anda bebas tidak menjawab jika merasa tidak nyaman. Ini bukan basa-basi, ini dasar etika dan kualitas data. Intan biru kecil 2. Pertanyaan pemanasan. Pertanyaan mudah, tidak menghakimi, dan faktual ringan. Contoh pertanyaan pemanasan.
Boleh ceritakan latar belakang Anda sebagai mahasiswa pendidikan kimia? Mata kuliah kimia apa yang paling sering Anda ingat? Tujuannya, mencairkan suasana dan melatih peserta bercerita. Intan biru kecil 3. Pertanyaan utama. Biasanya 5-8 pertanyaan, bersifat terbuka dan reflektif. Contoh pertanyaan utama. Pengalaman seperti apa yang membuat Anda merasa benar-benar memahami suatu konsep kimia? Pernahkah Anda merasa sangat bingung saat belajar kimia? Bisa diceritakan? Pertanyaan ini adalah jantung data penelitian. Intan biru kecil 4. Penutupan. Beri ruang terakhir bagi peserta. Contoh penutupan, apakah ada hal tentang pengalaman belajar kimia yang belum sempat kita bahas, tetapi menurut Anda penting? Seringkali, data paling jujur justru muncul di bagian ini. Sebelum kita berbicara tentang teknik pendalaman, kita perlu berhenti sejenak dan membahas satu hal yang sangat fundamental, yaitu cara merumuskan pertanyaan wawancara. Dalam penelitian kualitatif, pertanyaan bukan sekadar pintu masuk ke data. Pertanyaan adalah bingkai pengalaman. Cara kita bertanya akan sangat menentukan cerita apa yang mungkin muncul dan cerita apa yang justru tidak pernah terungkap. Kesalahan yang paling sering dilakukan peneliti pemula adalah mengira bahwa semua kalimat tanya otomatis menghasilkan data kualitatif. Padahal, banyak pertanyaan yang secara tidak sadar mengunci jawaban peserta sejak awal. Misalnya, ketika kita bertanya, apakah kimia itu sulit bagi Anda? Sekilas tampak sederhana. Tetapi sebenarnya, pertanyaan ini sudah menyempitkan pilihan jawaban peserta. Kita seolah-olah memaksa mereka memilih posisi, sulit atau tidak sulit. Padahal, pengalaman belajar kimia hampir selalu lebih kompleks daripada itu. Bandingkan dengan pertanyaan seperti, bagaimana pengalaman Anda ketika belajar kimia, khususnya pada bagian yang menurut Anda menantang? Pertanyaan kedua tidak meminta penilaian singkat, tetapi mengundang cerita. Inilah yang dimaksud dengan pertanyaan yang benar-benar terbuka. Prinsip penting kedua adalah satu pertanyaan untuk satu fokus. Seringkali, tanpa sadar, kita menggabungkan 2 atau 3 hal sekaligus dalam satu kalimat. Contohnya, apa yang paling bermakna dan paling sulit dari praktikum kimia? Pertanyaan ini justru membebani peserta. Mereka harus memilih, menjawab yang bermakna dulu atau yang sulit dulu, atau mungkin hanya salah satunya. Hasilnya, data menjadi tidak fokus. Sebagai peneliti, kita bertanggung jawab menyederhanakan beban kognitif peserta, bukan menambahnya. Lebih baik memisahkan pertanyaan tersebut menjadi 2 momen terpisah dalam wawancara. Prinsip berikutnya adalah bahasa yang digunakan harus dapat diakses oleh peserta. Ini sering menjadi jebakan bagi mahasiswa yang sudah akrab dengan istilah metodologis atau pedagogis. Jika kita bertanya, bagaimana strategi metakognitif Anda dalam mengatasi disonansi konseptual? Kemungkinan besar peserta akan diam, bingung, atau menjawab secara normatif. Bukan karena mereka tidak punya pengalaman, tetapi karena bahasanya bukan bahasa mereka. Pertanyaan yang baik justru terdengar alami, seperti percakapan sehari-hari, misalnya. Kalau Anda merasa bingung saat belajar kimia, biasanya apa yang Anda lakukan? Terakhir, setiap pertanyaan wawancara harus punya tujuan analitis yang jelas. Artinya, sebelum pertanyaan itu diajukan, peneliti harus bisa menjawab satu pertanyaan penting. Data ini nanti akan saya gunakan untuk memahami apa? Pertanyaan seperti, apakah Anda suka kimia? Mungkin menarik secara informal, tetapi sangat terbatas nilainya dalam analisis. Sebaliknya, pertanyaan seperti, ceritakan momen ketika pendapat Anda tentang kimia berubah. Memberi kita bahan yang kaya untuk dianalisis, baik dari sisi kognitif, afektif, maupun konteks pembelajaran. Jadi, pertanyaan wawancara kualitatif bukan tentang bertanya sebanyak mungkin,
tetapi tentang bertanya dengan cara yang memberi ruang bagi makna untuk muncul. Disinilah seni dan tanggung jawab peneliti kualitatif benar-benar diuji. Dalam wawancara kualitatif, pertanyaan utama sebenarnya baru langkah awal. Data yang dangkal atau mendalam tidak ditentukan oleh pertanyaan pertama, tetapi oleh cara peneliti menindaklanjuti jawaban peserta. Inilah yang disebut teknik pendalaman atau probing. Probing bukan teknik menginterogasi, melainkan cara menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan. Bayangkan seorang mahasiswa berkata, "Praktikum kimia itu membuat saya merasa frustrasi." Jika kita langsung berpindah ke pertanyaan berikutnya, kita kehilangan kesempatan emas. Sebagai peneliti kualitatif, tugas kita justru berhenti sejenak dan membuka ruang agar makna di balik kata frustrasi itu muncul. Salah satu cara paling sederhana adalah meminta elaborasi, misalnya dengan kalimat netral seperti, "Bisa Anda ceritakan lebih jauh, frustrasinya seperti apa?" Pertanyaan seperti ini tidak mengarahkan, tidak menghakimi, dan memberi sinyal bahwa cerita peserta penting. Kadang-kadang, peserta menggunakan kata yang kuat tetapi ambigu. Misalnya ia berkata, "Penjelasan dosen waktu itu tidak masuk akal." Sebagai peneliti, kita tidak boleh langsung menafsirkan sendiri. Disinilah klarifikasi diperlukan, dengan pertanyaan seperti, "Ketika Anda mengatakan, tidak masuk akal, apa yang Anda maksud?" Perhatikan bahwa kita meminjam bahasa peserta, bukan menggantinya dengan istilah kita sendiri. Ini penting agar makna tetap berasal dari sudut pandang peserta. Ada kalanya peserta berhenti di tengah cerita. Ia tampak berpikir, lalu diam. Banyak pewawancara pemula panik pada saat ini dan langsung menyela dengan pertanyaan baru. Padahal, salah satu teknik pendalaman paling kuat justru adalah diam. Keheningan beberapa detik, yang nyaman, tidak mengancam, seringkali mendorong peserta untuk melanjutkan cerita dengan refleksi yang lebih dalam dan jujur. Selain itu, ada teknik yang sangat halus tetapi efektif, yaitu menggemakan kata kunci peserta. Jika peserta berkata, "Saya merasa ragu ketika melakukan titrasi itu," peneliti cukup menanggapi, "Ragu?" Seringkali, satu kata itu cukup untuk membuka penjelasan panjang tanpa kita harus bertanya apapun lagi. Perlu diingat, teknik pendalaman tidak bisa dihafal seperti rumus. Ia menuntut kehadiran penuh, kesabaran, dan kemauan untuk mengikuti alur cerita peserta, bukan memaksakan agenda peneliti. Prinsipnya sederhana tetapi menuntut kedewasaan metodologis. Dalam wawancara kualitatif, kita tidak sedang mengumpulkan jawaban cepat, tetapi menemani orang lain menafsirkan pengalamannya sendiri. Sampai titik ini, kita sudah membahas wawancara sebagai cara menggali pengalaman dan makna yang disadari peserta. Namun ada satu keterbatasan penting. Tidak semua proses berpikir bisa diingat atau dijelaskan dengan baik setelah kejadian berlalu. Dalam pembelajaran kimia, banyak keputusan kognitif terjadi sangat cepat, saat mahasiswa menghitung, menafsirkan grafik, atau mengambil langkah praktikum. Jika kita hanya bertanya setelahnya, kita seringkali kehilangan detail proses berpikir yang sebenarnya. Disinilah dua teknik khusus menjadi sangat berharga, think aloud dan stimulated recall. Keduanya dirancang untuk mengakses proses berpikir, bukan sekadar pendapat atau penilaian umum. Penting untuk dipahami sejak awal. Think aloud dan stimulated recall bukan sekadar variasi wawancara, dan tidak cocok untuk semua pertanyaan penelitian. Teknik ini digunakan ketika fokus penelitian Anda adalah bagaimana peserta berpikir, bagaimana keputusan dibuat, dan apa yang terjadi di momen itu, bukan sekadar apa pendapat mereka sekarang. Mari kita mulai dengan think aloud. Dalam teknik think aloud, peserta diminta mengucapkan apapun yang ada di pikirannya saat sedang mengerjakan tugas, tanpa disaring, tanpa dirapikan. Bayangkan seorang mahasiswa sedang mengerjakan soal stakiometri. Peneliti tidak menunggu sampai soal selesai, tetapi meminta mahasiswa berkata, misalnya,
Sekarang saya lihat jumlah molnya, saya bingung ini dibagi atau dikali. Saya ingat contoh dosen kemarin, tapi kok hasilnya besar sekali. Ucapan-ucapan seperti ini bukan penjelasan akademik yang rapi, justru itulah kekuatannya. Disitulah kita bisa melihat strategi, kebingungan, asumsi keliru, dan titik balik pemahaman. Namun, think aloud tidak bisa dilakukan sembarangan. Tugas yang diberikan harus cukup menantang. Jika terlalu mudah, mahasiswa akan diam karena tidak ada proses berpikir yang signifikan untuk diucapkan. Selain itu, peserta perlu latihan terlebih dahulu. Tanpa latihan, mereka cenderung berhenti bicara, menyensor diri, atau malah menjelaskan seolah-olah sedang ujian lisan. Peneliti perlu menekankan, ucapkan apapun yang terlintas di pikiran, bahkan jika terasa tidak rapi. Sekarang kita beralih ke stimulated recall. Stimulated recall digunakan setelah suatu kegiatan terjadi, dengan bantuan rekaman sebagai pemicu ingatan. Rekaman ini bisa berupa video mengajar, rekaman praktikum, atau rekaman pemecahan masalah. Bayangkan seorang guru kimia selesai mengajar reaksi redoks. Beberapa jam kemudian, ia duduk bersama peneliti dan menonton potongan video mengajarnya sendiri. Di titik tertentu, video dihentikan, lalu peneliti bertanya. Di bagian ini, apa yang ibu pikirkan ketika memutuskan untuk mengulang penjelasan? Dengan adanya stimulus visual, guru seringkali mampu mengakses kembali pemikiran yang sangat kontekstual dan spontan, yang sulit diingat tanpa rekaman. Namun ada satu prinsip kunci. Semakin singkat jarak waktu antara kejadian dan stimulated recall, semakin baik kualitas datanya. Jika jedanya terlalu lama, yang muncul bukan ingatan proses berpikir, melainkan rasionalisasi setelah kejadian. Baik think aloud maupun stimulated recall memberi kita sesuatu yang tidak bisa diberikan wawancara biasa. Akses ke proses kognitif yang biasanya tersembunyi. Setelah membahas teknik yang berfokus pada pikiran dan persepsi peserta, kita sekarang berpindah ke instrumen yang berfokus pada apa yang benar-benar terjadi di lapangan, yaitu observasi. Observasi dalam penelitian kualitatif bukan sekadar melihat lalu mencatat secara acak. Ia membutuhkan panduan perhatian, atau observation guide, sebuah kerangka yang membantu peneliti menentukan apa yang penting untuk diperhatikan dan dicatat. Dalam konteks pendidikan kimia, banyak hal penting tidak selalu disadari oleh pelaku. Mahasiswa bisa lupa bagaimana interaksi di laboratorium berlangsung. Guru bisa tidak menyadari pola pertanyaannya sendiri. Observasi memberi kita akses ke perilaku nyata dalam konteks alami. Bayangkan Anda mengamati praktikum titrasi di sebuah SMA. Tanpa panduan observasi, catatan Anda mungkin hanya berbunyi, praktikum berjalan dengan baik. Kalimat ini tidak bisa dianalisis. Dengan panduan observasi, perhatian Anda menjadi lebih terarah. Bagaimana guru merespons kesalahan mahasiswa? Siapa yang aktif bertanya? Dan siapa yang selalu diam? Bagaimana mahasiswa bekerja dalam kelompok? Apa yang dilakukan mahasiswa saat menunggu giliran? Semua ini bukan detail remeh, melainkan data kunci tentang proses belajar. Namun, observasi tidak berhenti pada melihat. Yang sama pentingnya adalah catatan lapangan, yaitu bagaimana kita menuliskan apa yang kita lihat secara sistematis dan reflektif. Inilah yang akan kita bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Untuk saat ini, yang perlu Anda ingat adalah, dalam penelitian kualitatif, observasi adalah cara kita mendekatkan jarak antara apa yang dikatakan terjadi dan apa yang benar-benar terjadi. Ketika kita berbicara tentang observasi kualitatif, satu kesalahpahaman yang sering muncul adalah anggapan bahwa observasi itu sekadar melihat lalu mencatat semua hal yang terlihat. Padahal, justru sebaliknya, observasi kualitatif menuntut pilihan perhatian yang sangat sadar. Disinilah peran panduan observasi menjadi krusial. Panduan observasi bukan daftar centang,
tetapi kerangka analitis yang membantu peneliti menentukan peristiwa apa yang penting untuk diperhatikan, dan mengapa peristiwa itu relevan bagi pertanyaan penelitian. Bayangkan Anda sedang mengamati pembelajaran kimia di laboratorium. Jika Anda hanya mencatat bahwa praktikum berjalan lancar, catatan itu tidak memberi bahan analisis apapun. Namun dengan panduan observasi, cara Anda melihat situasi akan berubah secara drastis. Misalnya, Anda mengarahkan perhatian pada interaksi verbal. Anda tidak hanya mendengar apa yang dikatakan guru dan siswa, tetapi mulai bertanya. Jenis pertanyaan apa yang diajukan guru? Apakah pertanyaannya menguji hafalan atau mendorong penalaran? Bagaimana mahasiswa merespons kesalahan konsep temannya? Lalu Anda juga memperhatikan perilaku nonverbal. Apakah mahasiswa mencondongkan badan ke depan saat diskusi? Apakah ada ekspresi bingung atau ragu yang tidak diungkapkan secara verbal? Siapa yang sebetulnya terlibat aktif, dan siapa yang hanya hadir secara fisik? Selain itu, panduan observasi juga mengajak kita mencermati konteks fisik dan sosial. Bagaimana tata letak laboratorium memengaruhi interaksi? Apakah ketersediaan alat membuat mahasiswa menunggu, berinisiatif, atau justru pasif? Apakah ada norma tak tertulis? Misalnya, mahasiswa enggan bertanya karena takut dianggap tidak pintar? Hal-hal seperti ini sering luput dari kesadaran partisipan, tetapi sangat menentukan proses belajar. Panduan observasi membantu peneliti melihat dengan kacamata analitis, bukan sekadar mata telanjang. Mengamati saja tidak cukup. Observasi baru menjadi data ketika pengalaman di lapangan dituangkan ke dalam catatan lapangan yang baik. Dalam penelitian kualitatif, ada satu pembedaan yang sangat penting, tetapi sering diabaikan, yaitu perbedaan antara catatan deskriptif dan catatan reflektif. Mari kita mulai dengan catatan deskriptif. Catatan deskriptif berusaha menjawab satu pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ia ditulis sedekat mungkin dengan apa yang terlihat dan terdengar, tanpa interpretasi atau penilaian. Misalnya, saat observasi praktikum, catatan deskriptif bisa berbunyi. Pukul 9.20 guru menjelaskan langkah titrasi selama 3 menit. Dari 20 mahasiswa, 12 memperhatikan, 5 berbicara dengan teman sebangku, dan 3 melihat ponsel. Perhatikan bahwa kalimat ini tidak menyebutkan mahasiswa tidak termotivasi atau kelas kurang kondusif. Ia hanya mencatat kejadian konkret yang bisa diverifikasi. Sekarang kita beralih ke catatan reflektif. Disinilah peneliti mulai berpikir, bertanya, dan merefleksikan makna dari apa yang diamati. Catatan reflektif tidak ditulis untuk menggantikan catatan deskriptif, tetapi melengkapinya, dan biasanya disimpan terpisah. Melanjutkan contoh tadi, catatan reflektif bisa berbunyi. Mahasiswa tampak jarang bertanya. Saya bertanya-tanya apakah ini karena budaya kelas yang menekankan jawaban benar, atau karena pengalaman praktikum sebelumnya yang tidak memberi ruang diskusi. Catatan reflektif juga menjadi tempat peneliti mengakui posisinya sendiri. Misalnya, sebagai mantan guru kimia, saya cenderung menilai keterlibatan mahasiswa dari keaktifan verbal. Saya perlu berhati-hati agar tidak mengabaikan bentuk keterlibatan lain. Hal penting yang sering mengejutkan mahasiswa adalah menulis catatan lapangan yang baik membutuhkan waktu minimal sama dengan durasi observasi itu sendiri. Jika Anda mengamati kelas selama 1 jam tetapi hanya menulis catatan 10 menit keesokan harinya, sebagian besar detail penting sudah hilang secara permanen. Karena itu, disiplin utama dalam penelitian kualitatif adalah tunda aktivitas lain, dan tulis catatan lapangan selengkap mungkin selagi pengalaman masih segar. Dengan catatan deskriptif yang kaya dan catatan reflektif yang jujur, observasi tidak lagi sekadar aktivitas melihat, tetapi menjadi sumber data analitis yang sangat kuat. Sampai titik ini, kita sudah membahas wawancara, think aloud, stimulated recall,
dan observasi. Sekarang kita beralih ke sumber data yang seringkali paling tersedia, tetapi paling sering diabaikan, yaitu dokumen dan artefak. Dalam penelitian kualitatif, dokumen bukan sekadar pelengkap. Dokumen adalah jejak praktik nyata yang muncul secara alami dalam proses pembelajaran, tanpa diminta khusus oleh peneliti. Bayangkan mahasiswa pendidikan kimia yang diminta menuliskan laporan praktikum. Atau guru yang menyusun RPP, lembar kerja, dan catatan refleksi mengajar. Semua itu sudah ada sebelum penelitian dimulai, dan karena itu seringkali lebih jujur dibandingkan jawaban wawancara. Analisis dokumen memberi kita perspektif yang berbeda. Wawancara memberitahu apa yang orang katakan tentang praktiknya. Observasi menunjukkan apa yang orang lakukan saat diamati. Dokumen memperlihatkan apa yang orang hasilkan ketika menjalankan praktiknya secara rutin. Karena itu, dokumen dan artefak adalah sumber data yang sangat kuat untuk triangulasi, baik untuk menguatkan maupun menantang temuan dari sumber lain. Mengapa dokumen dan artefak begitu berharga dalam penelitian kualitatif? Pertama, karena sifatnya alamiah. Dokumen biasanya dibuat bukan untuk kepentingan penelitian. Buku catatan mahasiswa, misalnya, ditulis untuk membantu mereka belajar, bukan untuk menyenangkan peneliti. Karena itu, reaktivitas terhadap penelitian relatif rendah. Kedua, dokumen memiliki stabilitas. Tidak seperti ingatan manusia yang berubah-ubah, dokumen bisa dibaca berulang kali. Anda bisa kembali ke laporan praktikum yang sama minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan, dan isinya tetap sama. Ketiga, dokumen memberi kita dimensi waktu. Dengan mengumpulkan tugas mahasiswa dari awal hingga akhir semester, kita bisa melihat perkembangan pemahaman konsep kimia secara longitudinal. Hal ini sulit dicapai hanya dengan 1 atau 2 wawancara. Keempat, dokumen sangat berguna untuk triangulasi. Misalnya, mahasiswa mengatakan dalam wawancara bahwa ia memahami konsep reaksi asam basa dengan baik. Ketika Anda melihat laporan praktikumnya, ternyata masih banyak kesalahan konseptual. Ketidaksesuaian ini bukan masalah, justru temuan yang kaya untuk dianalisis. Namun, analisis dokumen tidak dilakukan dengan cara membaca sekali lalu menyimpulkan. Prosesnya bertahap, mulai dari melihat gambaran umum, membaca secara mendalam, lalu menafsirkan makna dokumen tersebut dalam kaitannya dengan pertanyaan penelitian. Yang penting diingat, dokumen tidak pernah berbicara dengan sendirinya. Maknanya muncul melalui hubungan antara isi dokumen, konteks pembuatannya, dan kerangka analisis peneliti. Selain dokumen tertulis, ada kategori data yang sangat khas dalam pendidikan kimia, yaitu artefak fisik, objek 3 dimensi atau visual yang dibuat atau digunakan dalam proses belajar. Contohnya sangat beragam. Model molekul dari plastisin, diagram ikatan yang digambar mahasiswa, poster reaksi kimia, hingga susunan alat praktikum di laboratorium. Artefak seperti ini perlu dianalisis dari 2 dimensi sekaligus. Dimensi pertama adalah isi atau konten. Pertanyaannya sederhana tetapi mendasar. Apa yang direpresentasikan oleh artefak ini? Misalnya, Anda mengamati model molekul buatan mahasiswa. Apakah jumlah ikatan sesuai? Apakah geometri molekul tepat? Apakah ada atom yang ditambahkan atau dihilangkan? Dimensi kedua adalah bentuk atau cara artefak dibuat. Di sini, pertanyaannya berubah menjadi, bagaimana artefak ini diwujudkan, dan apa maknanya? Mahasiswa memilih menggunakan plastisin sederhana, bukan model bola tongkat. Apakah ini sekadar soal ketersediaan alat, atau mencerminkan cara mereka memandang struktur molekul secara konseptual? Pilihan material, ukuran, warna, dan detail visual bukan keputusan sepele. Seringkali, disitulah justru tersimpan jejak pemahaman dan miskonsepsi.
Namun, perlu kehati-hatian. Tidak semua artefak otomatis dapat dipercaya sebagai representasi pemahaman peserta. Artefak bisa dikerjakan bersama, disalin, atau dibentuk oleh instruksi guru yang sangat rinci. Karena itu, analisis artefak paling kuat jika dikombinasikan dengan wawancara dan observasi. Artefak memberi kita apa yang dihasilkan. Wawancara memberi apa yang dimaknai. Dan observasi memberi bagaimana prosesnya terjadi. Disinilah kekuatan penelitian kualitatif, memahami pembelajaran kimia melalui berbagai jendela yang saling melengkapi. Pada titik ini, kita perlu berhenti sejenak dan mengajukan satu pertanyaan besar. Bagaimana kita tahu bahwa penelitian kualitatif yang kita lakukan benar-benar dapat dipercaya? Dalam penelitian kuantitatif, kita terbiasa dengan istilah validitas dan reliabilitas. Namun, istilah-istilah itu tidak sepenuhnya cocok ketika kita berhadapan dengan pengalaman manusia, konteks sosial, dan makna yang beragam. Karena itu, Lincoln dan Guba memperkenalkan konsep keterpercayaan, atau trustworthiness, sebagai kerangka kualitas khusus untuk penelitian kualitatif. Penting untuk dipahami bahwa keterpercayaan bukan sekadar istilah pengganti, tetapi mencerminkan cara berpikir yang berbeda tentang kualitas penelitian. Tujuannya bukan memastikan angka yang akurat, melainkan memastikan bahwa interpretasi peneliti setia pada pengalaman peserta, transparan prosesnya, dan bertanggung jawab secara ilmiah. Ada 4 kriteria utama dalam kerangka ini. Kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Keempatnya saling terkait dan harus dipikirkan sejak awal desain penelitian, bukan ditambahkan di bagian metode sebagai formalitas. Mari kita bahas keempat kriteria ini satu persatu, dengan cara yang praktis. Pertama adalah kredibilitas. Kredibilitas berkaitan dengan pertanyaan sederhana tetapi mendalam. Apakah gambaran yang disampaikan peneliti benar-benar mencerminkan pengalaman peserta? Misalnya, jika Anda meneliti pengalaman mahasiswa dalam praktikum kimia, apakah interpretasi Anda terasa masuk akal jika dibaca kembali oleh mahasiswa tersebut? Jika iya, itu tanda kredibilitas yang baik. Kedua adalah transferabilitas. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengklaim generalisasi statistik. Sebaliknya, peneliti menyediakan deskripsi konteks yang kaya, sehingga pembaca bisa menilai sendiri apakah temuan tersebut relevan dengan konteks lain. Sebagai contoh, jika Anda meneliti pembelajaran kimia di SMA pinggiran kota dengan fasilitas terbatas, pembaca dari konteks sekolah lain perlu tahu kondisi kelas, karakter siswa, dan lingkungan institusinya untuk menilai apakah temuan Anda beresonansi dengan pengalaman mereka. Ketiga adalah dependabilitas. Dependabilitas menyoroti konsistensi proses penelitian. Apakah keputusan metodologis dicatat dengan jelas? Apakah orang lain dapat menelusuri jejak langkah penelitian Anda, meskipun tidak mengulangi persis penelitian tersebut? Inilah mengapa dokumentasi proses, seperti perubahan instrumen, catatan analitis, dan refleksi peneliti, sangat penting. Keempat adalah konfirmabilitas. Konfirmabilitas berkaitan dengan upaya memastikan bahwa temuan penelitian tidak semata-mata cermin preferensi atau bias peneliti. Ini bukan berarti peneliti harus netral, karena itu hampir mustahil, melainkan transparan dan reflektif terhadap posisinya sendiri. Disinilah praktik refleksivitas dan pencarian kasus negatif menjadi sangat penting. Keempat kriteria ini bekerja bersama sebagai penopang kualitas penelitian kualitatif. Sekarang kita fokus lebih dalam pada kredibilitas, karena ini sering dianggap sebagai inti keterpercayaan. Strategi pertama adalah keterlibatan yang cukup lama, atau prolonged engagement. Artinya, peneliti tidak datang sebentar lalu menyimpulkan, tetapi menghabiskan waktu yang cukup di lapangan untuk memahami konteks, membangun kepercayaan, dan menangkap variasi pengalaman. Dalam konteks pendidikan kimia, ini bisa berarti mengikuti satu kelas selama 1 semester,
bukan hanya satu atau dua pertemuan. Strategi kedua adalah triangulasi. Triangulasi berarti melihat fenomena yang sama dari berbagai sudut, misalnya melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Jika ketiganya mengarah pada pola yang sama, kepercayaan terhadap temuan meningkat. Jika tidak, justru perbedaan itu menjadi bahan analisis yang berharga. Strategi ketiga adalah member checking. Di sini, peneliti berbagi interpretasi sementara, bukan sekadar transkrip mentah, kepada peserta. Misalnya, Anda menyimpulkan bahwa mahasiswa merasa praktikum kimia membuat mereka cemas. Kesimpulan ini kemudian didiskusikan kembali dengan mahasiswa. Apakah ini menggambarkan pengalaman Anda? Apa yang perlu diluruskan atau ditambahkan? Strategi keempat adalah peer debriefing. Ini berarti mendiskusikan data dan analisis dengan rekan sejawat yang tidak terlibat langsung dalam penelitian, tetapi memahami metodologi kualitatif. Rekan ini berperan sebagai critical friend, mengajukan pertanyaan yang mungkin luput dari peneliti karena terlalu dekat dengan data. Pesan penting di akhir bagian ini adalah, kredibilitas tidak bisa dipasang di akhir laporan penelitian. Ia harus menjadi bagian dari logika desain dan praktik penelitian sejak awal. Sampai di sini, kita sudah mengenal 4 kriteria keterpercayaan. Sekarang kita masuk ke 2 konsep yang sering disebut, tetapi sering juga disalahpahami atau diperlakukan secara formalitas, yaitu tick description dan reflexivity. Mari kita mulai dengan tick description, atau deskripsi tebal. Istilah ini sering keliru dipahami sebagai deskripsi yang panjang dan lengkap. Padahal, yang dimaksud bukan deskripsi sebanyak mungkin, tetapi deskripsi yang dipilih secara strategis, deskripsi yang memberikan pembaca cukup informasi untuk membayangkan konteks penelitian secara bermakna. Misalnya, ketika Anda meneliti pembelajaran kimia di sebuah kelas. Menulis bahwa penelitian dilakukan di SMA negeri di Jawa Tengah belum cukup. Pembaca perlu tahu bagaimana karakter siswanya, bagaimana budaya kelasnya, bagaimana kondisi fasilitas laboratoriumnya, dan norma apa yang tidak tertulis tetapi berpengaruh pada interaksi belajar. Tick description inilah yang memungkinkan transferabilitas. Bukan peneliti yang menyatakan hasil ini berlaku untuk semua konteks, melainkan pembaca yang menilai sendiri. Dalam konteks saya, apakah temuan ini masuk akal? Sekarang kita masuk ke refleksivitas, atau reflexivity. Refleksivitas berangkat dari satu pengakuan jujur. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama. Latar belakang, pengalaman, nilai, dan bahkan emosi peneliti selalu ikut hadir dalam proses penelitian. Refleksivitas bukan berarti membuang bias, karena itu mustahil. Melainkan menyadari, mendokumentasikan, dan mengelola pengaruhnya. Misalnya, jika Anda adalah mantan guru kimia, Anda mungkin lebih peka terhadap strategi mengajar tertentu, tetapi juga berisiko menghakimi praktik yang berbeda dari pengalaman Anda sendiri. Refleksivitas menuntut Anda menuliskan hal ini secara terbuka, bukan menyembunyikannya. Refleksivitas diwujudkan dalam catatan reflektif, memo analitis, dan pernyataan refleksivitas, bukan hanya satu paragraf tempelan di bagian metode. Satu prinsip kunci yang sangat penting yang harus kita sadari adalah, keterpercayaan tidak bisa ditambahkan di akhir penelitian. Seringkali, mahasiswa baru memikirkan keterpercayaan ketika laporan penelitian hampir selesai. Akibatnya, strategi seperti triangulasi atau member checking terlihat dipaksakan dan tidak menyatu dengan desain penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang baik, keterpercayaan justru dirancang sejak awal, bahkan sebelum satu data pun dikumpulkan. Artinya, setiap keputusan metodologis perlu ditanya ulang. Apa implikasinya terhadap keterpercayaan penelitian saya? Ketika Anda memilih untuk melakukan wawancara lebih dari satu kali dengan peserta yang sama, Anda sedang merancang prolonged engagement. Ketika Anda memutuskan untuk mengombinasikan wawancara,
observasi, dan dokumen, Anda sedang membangun triangulasi. Ketika Anda menyimpan catatan perubahan desain dan keputusan analitis, Anda sedang membangun audit trail. Dengan cara berpikir ini, keterpercayaan tidak lagi menjadi beban tambahan, melainkan bagian inti dari logika penelitian kualitatif. Apa yang akan saya jabarkan berikutnya? Sebaiknya Anda bayangkan sebagai alat bantu berpikir, bukan daftar isian administratif. Saat Anda menulis proposal penelitian kualitatif, bagian keterpercayaan harus eksplisit dan konkret. Bukan sekadar menyebut istilah, tetapi menjelaskan bagaimana strategi itu akan dijalankan dalam konteks penelitian Anda. Misalnya, untuk kredibilitas, ajukan pertanyaan pada diri sendiri. Berapa lama saya akan berada di lapangan? Sumber data apa saja yang akan saya gunakan? Bagaimana dan kapan saya akan melakukan member checking? Untuk transferabilitas, pikirkan. Informasi konteks apa yang perlu saya dokumentasikan agar pembaca bisa menilai relevansi temuan saya? Untuk dependabilitas, tanyakan. Bagaimana saya akan mencatat perubahan keputusan metodologis? Bagaimana saya menyimpan data, memo, dan catatan analisis? Dan untuk konfirmabilitas, refleksikan dengan jujur. Bias apa yang mungkin saya bawa ke penelitian ini? Bagaimana saya akan secara aktif mencari data yang menantang interpretasi saya sendiri? Checklist ini membantu Anda memastikan bahwa setiap keputusan desain tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga kuat secara epistemologis. Dengan perencanaan seperti ini, penelitian kualitatif Anda tidak hanya menghasilkan cerita yang menarik, tetapi juga temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, kita memasuki satu dimensi yang tidak boleh diperlakukan sebagai pelengkap, yaitu etika dalam penggunaan alat kualitatif. Penelitian kualitatif memberi peneliti akses yang sangat dekat terhadap kehidupan dan pengalaman peserta. Ketika kita mewawancarai seseorang, mengamati kelasnya, atau menelaah karya pribadinya, kita tidak hanya mengumpulkan data, kita memasuki ruang personal dan profesional orang lain. Inilah perbedaan mendasar dengan banyak instrumen kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, relasi peneliti peserta bersifat intens, berkelanjutan, dan seringkali emosional. Karena itu, tanggung jawab etis peneliti menjadi jauh lebih besar. Etika di sini bukan sekadar formulir persetujuan yang ditandatangani di awal penelitian. Etika adalah praktik sehari-hari. Bagaimana kita bertanya, bagaimana kita merespons emosi peserta, bagaimana kita menyimpan data, dan bagaimana kita menulis tentang orang lain dalam laporan penelitian. Slide berikutnya akan membedah dimensi etika ini secara lebih konkret pada 3 konteks utama: wawancara, observasi, dan praktik umum penelitian kualitatif. Mari kita mulai dari wawancara. Dalam wawancara kualitatif, kita sering menanyakan pengalaman yang tidak netral secara emosional. Misalnya kegagalan belajar, rasa takut terhadap kimia, atau pengalaman merasa diremehkan di kelas. Bayangkan seorang mahasiswa tiba-tiba terdiam saat menceritakan pengalaman praktikum yang membuatnya merasa bodoh. Dalam situasi seperti ini, peneliti tidak boleh bersikap seperti mesin pengumpul data. Peneliti perlu PK, memberi waktu jeda, menawarkan untuk berhenti sejenak, atau bahkan berpindah topik jika peserta tampak distres. Etika juga berarti memikirkan beban emosional sejak tahap desain, bukan baru bereaksi ketika masalah muncul. Pertanyaan boleh sah secara metodologis, tetapi tetap harus manusiawi. Sekarang kita beralih ke observasi, khususnya di kelas dan laboratorium kimia. Ketika peneliti hadir di laboratorium, ia tidak hanya mengamati, ia juga secara fisik berada di ruang berisiko. Jika terjadi kondisi tidak aman, misalnya penggunaan bahan kimia yang keliru, peneliti tidak bisa berlindung di balik peran pengamat netral. Dalam situasi tertentu, keselamatan mengalahkan peran metodologis. Observasi juga memunculkan dilema etis tentang batas peran.
Apa yang harus dilakukan peneliti jika menyaksikan perlakuan tidak adil, penghinaan verbal, atau tanda-tanda distres serius pada peserta? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab secara spontan di lapangan, tetapi perlu dipikirkan dan direncanakan sebelumnya. Terakhir, ada dimensi etika yang berlaku secara umum dalam semua penelitian kualitatif. Yang pertama adalah informed consent yang benar-benar informatif dan sukarela. Peserta harus tahu apa yang akan diteliti, bagaimana data digunakan, dan bahwa mereka berhak menarik diri kapan saja tanpa konsekuensi. Yang kedua adalah kerahasiaan dan anonimitas. Mengganti nama saja seringkali tidak cukup. Dalam konteks pendidikan, detail kecil, sekolah, jabatan, peristiwa khas, bisa membuat peserta tetap mudah dikenali. Peneliti harus berhati-hati dalam menulis agar melindungi identitas tanpa menghilangkan makna data. Dan yang ketiga adalah keamanan data. Rekaman wawancara, video kelas, dan dokumen peserta harus disimpan dengan aman dan hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Intinya, etika dalam penelitian kualitatif bukan hambatan bagi kualitas penelitian, melainkan fondasinya. Tanpa praktik etis yang kuat, data yang kita kumpulkan, betapapun menariknya, kehilangan legitimasi ilmiah dan moral. Setelah mempelajari seluruh bab ini, penting untuk diingat bahwa keterampilan merancang instrumen kualitatif tidak bisa dikuasai hanya dengan membaca atau mendengarkan. Ia harus dipraktikkan, diuji, dan direfleksikan. Karena itu, tugas pada bagian ini bukan sekadar tugas administratif, melainkan simulasi nyata peran Anda sebagai peneliti kualitatif. Anda diminta untuk mengembangkan instrumen pengumpulan data kualitatif untuk penelitian Anda sendiri, baik itu protokol wawancara, panduan observasi, atau kerangka analisis dokumen. Instrumen ini harus lengkap. Ada pembukaan, pertanyaan utama, pertanyaan pendalaman, hingga penutupan. Namun tugas ini tidak berhenti sampai di situ. Anda juga diminta melakukan uji coba terbatas, misalnya dengan 2 teman. Tujuan uji coba ini bukan mencari data, melainkan mencari kelemahan desain instrumen. Apakah pertanyaannya dipahami peserta seperti yang Anda maksudkan? Apakah alurnya terlalu kaku atau justru terlalu longgar? Bagian yang sangat penting adalah refleksi tertulis. Di sini Anda diminta menuliskan asumsi yang Anda bawa, potensi bias, dan apa yang Anda pelajari dari proses uji coba tersebut. Lewat tugas ini, Anda belajar bahwa dalam penelitian kualitatif, instrumen yang baik lahir dari dialog antara rencana dan realitas, bukan dari kesempurnaan di atas kertas. Tugas dikumpulkan pada drive penelitian pendidikan kimia. Jika belum ada subfoldernya, silakan meminta PJ mata kuliah ini untuk membuatkannya. Sebelum kita menutup pembahasan ini, mari kita tarik kembali benang merah dari seluruh pembahasan. Kita mulai dengan desain wawancara, dari terstruktur hingga tidak terstruktur, dengan penekanan pada pertanyaan yang terbuka, berfokus tunggal, menggunakan bahasa peserta, dan memiliki tujuan analitis yang jelas. Kita juga belajar bahwa teknik pendalaman, termasuk diam, seringkali lebih menentukan kualitas data daripada pertanyaan utama. Kita kemudian membahas tingkah load dan stimulated recall, 2 teknik khusus yang memungkinkan peneliti mengakses proses berpikir yang biasanya tersembunyi di balik jawaban akhir. Selanjutnya, kita mempelajari observasi dan catatan lapangan, dengan pembedaan penting antara catatan deskriptif dan reflektif, serta peran panduan observasi sebagai kerangka perhatian analitis. Kita juga membahas analisis dokumen dan artefak, sumber data yang naturalistik, stabil, dan sangat kuat untuk triangulasi, terutama dalam konteks pendidikan kimia yang kaya akan produk visual dan fisik pembelajaran. Semua itu kemudian diikat oleh kerangka keterpercayaan Lincoln dan Guba, kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas, bukan sebagai formalitas metodologis, tetapi sebagai komitmen terhadap kualitas dan integritas penelitian. Dan akhirnya, kita menegaskan bahwa etika adalah fondasi, bukan aksesori, dalam penggunaan seluruh alat kualitatif.
Bab ini menunjukkan bahwa penelitian kualitatif bukan penelitian yang lebih lunak, melainkan penelitian yang menuntut kepekaan, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang tinggi. Sebagai penutup, penting untuk direnungkan satu hal. Alat penelitian kualitatif bukanlah perangkat teknis netral. Cara Anda bertanya, mengamati, menulis, dan menafsirkan secara langsung membentuk realitas penelitian yang Anda hasilkan. Instrumen kualitatif yang dirancang dengan baik tidak hanya mengumpulkan data, tetapi membuka ruang bagi suara, pengalaman, dan makna peserta untuk hadir secara utuh. Bab ini menjadi jembatan penting antara gagasan penelitian dan praktik pengumpulan data. Namun, instrumen yang baik saja tidak cukup. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang akan kita libatkan, dan bagaimana kita menjangkau mereka? Itulah fokus pembahasan pada video berikutnya, yaitu sampling dan prosedur pengumpulan data, bagaimana instrumen yang telah Anda rancang bertemu dengan konteks sosial nyata penelitian. Terima kasih telah mengikuti pembahasan bab ini. Saya Sukisman Purtadi menyampaikan terima kasih dan selamat berproses menjadi peneliti pendidikan kimia. Silakan refleksikan kembali instrumen yang pernah Anda lihat atau gunakan. Apakah itu membuka ruang makna, atau justru membatasinya?